Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis tata ruang kantor. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum mengetahui apa saja sih jenis tata ruang kantor itu. Agar kalian mengetahui dan memahami jenis-jenis tata ruang kantor tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jenis tata ruang kantor yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini diantaranya 1. Tata ruang kantor tertutup 2. Tata ruang kantor terbuka 3. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama dan yang keempat, tata ruang kantor gabungan. 1. Tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor tertutup adalah ruangan untuk bekerja yang dipisahkan oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Contohnya, ruang direktur, ruang manajer, ruang pegawai bagian keuangan, dan lain-lain. Adapun beberapa kelebihan dari tata ruang kantor tertutup sebagai berikut. Yang pertama, menjamin konsentrasi kerja. Yang kedua, menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia. Yang ketiga, aktivitas antar pegawai tidak terganggu karena terhindar dari kebisingan. Yang keempat, menimbulkan kesan positif pada relasi karena perusahaan dianggap lebih menghargai pegawai. Dan yang kelima, memudahkan pemeliharaan peralatan dan perabotan. Kelemahan tata ruang kerja ini adalah sebagai berikut. 1. Membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pemeliharaan ruangan, pengaturan, penerangan, dan biaya peralatan lainnya. 2. Hubungan pribadi antar pegawai menjadi kurang erat karena masing-masing dibatasi oleh sekat atau ruang-ruang sehingga menyulitkan pegawai mengadakan komunikasi langsung. 3. Pengawasan kerja pegawai relatif lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat. Dan yang keempat, pemakaian ruangan kurang luas atau fleksibel apabila ada perubahan dan perkembangan organisasi. Yang kedua ada tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruang kerja yang cukup luas dan ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di suatu ruangan tanpa dipisah oleh penyekat atau pembatas yang permanen. Kemudian, ada menurut ahli. Yang pertama, menurut Bridon 2002 menjelaskan bahwa konsep ini dapat meningkatkan kerjasama antar pegawai dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka sehingga produktivitas pekerjaan administrasi meningkat. Lalu yang kedua, menurut WAH 1998 juga menyebutkan bahwa tata ruang ini dapat mendorong proses kreatif yang diharapkan dan pegawai berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kreatif. Tata ruang kantor terbuka memiliki kelebihan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pengawasan, mengatur cahaya, udara, warna, dan dekorasi. Yang kedua, luas atau fleksibel apabila diperlukan pengubahan ruangan. Yang ketiga, mudah untuk mengadakan hubungan langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, dan pembagian peralatan kerja. Yang keempat, biaya untuk pemeliharaan ruang kerja lebih hemat. Sementara itu, kelemahan tata ruang kantor terbuka adalah sebagai berikut. 1. Kebisingan akan mudah terjadi sehingga konsentrasi kerja terganggu. Misalnya antar pegawai menjadi sering mengobrol. 2. Batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak jelas. 3. Pekerjaan yang bersifat rahasia sulit untuk dilakukan. 4. Kemungkinan adanya tumpukan berkas yang berserakan membuat pemandangan menjadi kurang teratur dan rapi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Bentuk ruang kantor berhias ini bertujuan agar lingkungan ruang kantor tampak seperti pemandangan alam terbuka. Dengan begitu, tercipta ruang kerja berlingkungan yang nyaman, menyegarkan, dan ekonomis. Keuntungan tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah sebagai berikut. A. Pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja. B. Ketegangan syaraf dapat berkurang atau dihindarkan. C. Kebisingan dan kegaduhan dapat dihindarkan. D. Pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, produktivitas kerja dapat meningkat, sehingga tujuan organisasi mudah tercapai.
Sementara itu, tata ruang kantor berhias atau berpanorama juga memiliki kelemahan, di antaranya 1. Biaya cukup tinggi untuk membuat taman dan dekorasi lainnya. 2. Biaya pemeliharaan ruang kerja yang tinggi. 3. Memerlukan tenaga ahli yang tidak mudah dan tidak murah. Selanjutnya yang keempat yaitu tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Jadi, tata ruang kantor gabungan atau mixed office merupakan perpaduan antara konsep tata ruang kantor terbuka dan tertutup. Konsep penataan ini cukup populer di kalangan korporasi masa kini yang membutuhkan kenyamanan lebih dan kinerja efisiensi yang tinggi. Dengan menerapkan tata ruang kantor gabungan terbuka dan tertutup, organisasi perusahaan bisa saling berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan lebih fleksibel. Selain itu, jika ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya, tata ruang kantor seperti ini dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang berbeda, yaitu 1. Ruang pribadi, di mana dalam penataan ruang kantor gabungan, biasanya terdapat beberapa ruang private terpisah yang nantinya akan ditempati oleh karyawan dengan status lebih tinggi, entah itu manajer, supervisor, maupun pimpinan divisi. Namun, jajaran staf juga bisa mendapatkan ruang pribadi jika pekerjaan membutuhkan privasi lebih, sehingga karyawan dapat berkonsentrasi penuh. Yang kedua, ruang antar bagian. Ruang kantor antar bagian ditempati oleh anggota tim dan sebagian besar karyawan lainnya. Di dalamnya terdapat beberapa meja untuk masing-masing karyawan, atau bisa juga dengan menerapkan sistem kubikel sederhana untuk beberapa orang sekaligus. Kemudian, di ruangan ini juga telah disediakan pantry terpisah, toilet, area penempatan fasilitas kantor, serta area penyimpanan untuk menyimpan perbendaharaan dan arsip-arsip kantor. Jadi, tidak jarang juga ruang antar bagian ini didesain dengan perpaduan tema-tema unik yang membedakan wilayah antar divisinya. Adapun kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor gabungan. Yang pertama, kelebihan tata ruang kantor gabungan. Kelebihan tata ruang kantor gabungan yang pertama adalah 1. Dekorasi ruangan bisa dibuat lebih bervariasi sesuai dengan preferensi masing-masing tim atau divisi. Lalu yang kedua, komunikasi dan kerjasama anggota divisi maupun antar divisi bisa berjalan lebih mudah dan minim hambatan. Lalu yang ketiga, pengaturan pencahayaan lebih mudah karena dalam satu ruangan hanya membutuhkan beberapa sumber penerangan saja. Lalu yang keempat, mempermudah koordinasi dari manajer, pimpinan divisi, maupun supervisor kepada setiap karyawan di satu ruangan yang sama. Lalu yang kelima, tata ruang kantor gabungan terbuka dan tertutup memungkinkan perusahaan menghemat lebih banyak anggaran dibandingkan membangun private office untuk masing-masing karyawan. Lalu yang keenam, bisa mendapatkan keunggulan dari konsep tata ruang kantor lainnya. Ada pula kekurangan tata ruang kantor gabungan. Yang pertama, biaya pemeliharaan kantor lebih mahal. Lalu yang kedua, menyulitkan proses pemeliharaan atau pembersihan. Lalu yang ketiga, desain ruangan bisa jadi tidak karuan atau kurang tertata, terutama jika menerapkan perpaduan warna yang terlalu bertabrakan. Lalu yang keempat, jika suasana di ruang antar bagian tidak terkendali, kemungkinan terjadinya miskomunikasi akan lebih tinggi. Lalu yang kelima, karyawan bisa kesulitan mendapatkan tempat jika membutuhkan area terpisah untuk pekerjaan tertentu. Lalu yang terakhir atau yang keenam, ruangan kantor sewaktu-waktu bisa jadi berantakan jika karyawan tidak disiplin dalam mengelolanya. Kesimpulan, masalah efisien pemanfaatan ruang dan lantai tempat kerja tersebut tidak dapat dipisahkan dari letak susunan ruangan atau unit kerja lainnya. Tujuan akhir dari tata ruang kantor secara keseluruhan adalah untuk memperlancar komunikasi, mempermudah koordinasi dan pengawasan, dan dengan demikian meningkatkan efisien kerja pada umumnya. Jika suatu ketika terjadi perubahan yang mengakibatkan pengaruh terhadap kantor, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap tata ruang kantor yang ada. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat.